Dalam beberapa waktu terakhir, ada beberapa kejadian penting yang menunjukkan bahwa hubungan politik antara Presiden Prabowo dan Jokowi tidak selalu mulus. Meskipun mereka berada dalam satu barisan pemerintahan, ada beberapa peristiwa di mana Prabowo secara terang-terangan menolak keinginan atau keputusan yang diajukan oleh Jokowi. Setidaknya dalam 3 peristiwa besar, Prabowo menunjukkan sikap yang berbeda dengan Jokowi. Ini adalah bukti bahwa meskipun mereka berada dalam satu pemerintahan, tidak semua keputusan diambil secara sepakat. Kejadian pertama yang menunjukkan perbedaan sikap antara Prabowo dan Jokowi terjadi pada akhir Agustus 2024. Ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Kaisang Pangarep, putra bungsu Jokowi, tidak bisa maju dalam pemilihan gubernur. Keputusan ini menimbulkan reaksi keras di kalangan anggota DPR yang kemudian bergerak untuk menganulir putusan MK dan membuka kembali peluang agar Kaisang bisa mengikuti Pilgub. Pada saat itu, wakil dari pemerintahan yang ada di Badan Legislasi DPR tampaknya setuju dengan langkah tersebut. Namun reaksi masyarakat sipil termasuk mahasiswa langsung merespon dengan aksi protes yang besar. Salah satu momennya adalah saat aktor Reza Rahadian turut serta dalam orasi dalam aksi demo yang berlangsung di depan gedung DPR. Mereka menuntut agar keputusan MK dihormati dan tidak dibatalkan begitu saja. Namun di dalam gedung DPR ada kejadian penting yang tidak banyak diketahui publik. Ternyata Presiden Prabowo memerintahkan para wakil rakyat untuk menggagalkan rancangan undang-undang pilkada yang sudah berhasil disahkan oleh Badan Legislasi DPR sehari sebelumnya. Rapat paripurna untuk mengesahkan rancangan undang-undang tersebut akhirnya diboikot oleh anggota DPR. Inilah untuk pertama kalinya kita melihat secara terbuka bahwa Prabowo menentang keinginan Jokowi. Ia memilih untuk menghentikan upaya legislasi yang didorong pemerintah demi kepentingan pribadi keluarga Jokowi. Peristiwa kedua yang menunjukkan ketidaksepakatan antara Prabowo dan Jokowi terjadi dalam Pilkada Jakarta. Jokowi yang sebelumnya aktif dalam mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono dalam Pilkada Jakarta menginginkan agar ada putaran kedua dalam pemilihan ini. Hal ini terjadi meskipun pada putaran pertama pasangan yang didukungnya kalah telak. Jokowi ingin ada pemilihan ulang meskipun sudah ada pasangan yang menang dalam satu putaran, yakni Pramono Anung dan Bang Dul Rano Karno. Namun Prabowo menanggapi hal ini dengan penolakan tegas. Ia memerintahkan tim sukses Ridwan Kamil untuk membatalkan rencana menggugat hasil pilkada ke MK, meskipun berkas gugatan sudah siap dan tinggal ditandatangani. Jokowi yang sudah terbang dari Solo ke Jakarta untuk bertemu dengan Prabowo akhirnya hanya bisa gigit jari karena keinginannya untuk adanya putaran kedua Pilkada Jakarta ditolak oleh Prabowo. Hal ini kembali menunjukkan bahwa Prabowo tidak selalu sepakat dengan langkah yang diambil Jokowi. Kejadian ketiga yang menyoroti perbedaan keputusan antara Prabowo dan Jokowi berkaitan dengan Ibu Kota Negara atau IKN. Jokowi yang sebelumnya memiliki program ambisius untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur terus mendorong agar proyek ini dapat segera terwujud sebelum masa jabatannya berakhir. Bahkan Jokowi sempat berkunjung dan melakukan beberapa kegiatan di IKN serta mengklaim bahwa ibu kota baru tersebut sudah siap untuk ditempati pada tahun 2024. Namun Prabowo memiliki pandangan yang berbeda. Ia lebih berhati-hati dan realistis mengenai perencanaan pembangunan IKN. Prabowo menolak untuk terburu-buru dalam memindahkan ibu kota negara dan memutuskan bahwa pemindahan tersebut tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Prabowo menegaskan bahwa pemindahan ke IKN paling cepat baru bisa dilakukan pada tahun 2028
yang berarti 4 tahun setelah masa jabatan Jokowi berakhir. Keinginan Jokowi untuk segera memindahkan ibu kota gagal terlaksana dan Prabowo memberikan keputusan yang lebih bijaksana menurutnya. Selain itu, belum lama ini Prabowo juga memerintahkan penghentian sementara pembangunan jalan tol yang merupakan salah satu proyek besar pemerintahan Jokowi. Pembangunan jalan tol selama ini menjadi simbol keberhasilan pembangunan Jokowi. Namun Prabowo memilih untuk menghentikannya sementara, menandakan bahwa ia tidak menganggap proyek ini sebagai prioritas utama di masa pemerintahannya. Selain 3 peristiwa penolakan yang sudah disebutkan, ada satu lagi peristiwa penting yang menunjukkan kekuatan Prabowo dalam pemerintahan, yaitu terkait dengan perombakan besar di jajaran TNI. Berdasarkan pemberitaan, Prabowo telah melakukan rotasi sekitar 300 perwira tinggi di Angkatan Darat. Beberapa perwira yang dikenal dekat dengan Jokowi seperti mantan ajudan Jokowi dan mereka yang pernah bertugas di Solo digeser dari posisi strategis mereka. Keputusan ini menunjukkan bahwa Prabowo mulai menancapkan pengaruhnya yang kuat dalam struktur pemerintahan, khususnya di kalangan militer. Hal ini juga mencerminkan semakin berbedanya sikap dan pendekatan Prabowo terhadap kebijakan Jokowi. Perubahan yang dilakukan oleh Prabowo di jajaran TNI ini seolah memberi pesan bahwa Prabowo tidak ragu untuk melakukan langkah-langkah yang lebih tegas dan kadang bertentangan dengan Jokowi. Dari ketiga peristiwa penolakan yang telah dibahas sebelumnya, kita bisa menarik kesimpulan bahwa Prabowo tidak selalu mengikuti keinginan Jokowi. Dalam politik, perbedaan pendapat antara keduanya adalah hal yang wajar. Namun apa yang terjadi dalam ketiga peristiwa ini menunjukkan bahwa Prabowo memiliki sikap yang lebih tegas dan tidak takut untuk mengambil keputusan yang berbeda dengan Jokowi. Dengan melihat ketegasan Prabowo dalam beberapa keputusan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa meskipun Prabowo dan Jokowi berada dalam satu barisan, hubungan keduanya tidak selalu harmonis. Bagaimana menurut kalian? Apakah perbedaan pandangan ini dapat menciptakan dinamika politik yang positif untuk Indonesia ke depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.